hari ini giliran saya untuk memberikan sebuah senjata penyebaran pemahaman asesmen SD atau di paket A. Di slide sudah disiapkan, saya buat semalam kurang lebih seperti ini. Tentunya jangan dipraktikkan. Lanjut, apa itu asesmen secara umum? Ya, asesmen secara umum itu adalah dilakukan untuk mencari bukti untuk dijadikan dasar pertimbangan tentang tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini digunakan untuk mencapai mengetahui akan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan asesmen diagnostik, ya itu ada beberapa hal. Kita mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, kondisi awal siswa ini penting dilakukan untuk bagaimana kita melakukan sebuah pembelajaran selanjutnya terkait tentang metode, teknik, dan model serta alat peraga yang dibutuhkan. Oke. Next, ada beberapa jenis asesmen diagnostik. Yang pertama itu adalah diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Kalau yang non kognitif berarti bukan berarti yang tidak secara ini. Apa tujuannya? Juga asesmen non diagnostik adalah mengetahui psikologis dan emosional anak, kegiatan belajar siswa di rumah, kemudian bagaimana kondisinya serta pergaulan. Ini yang harus kita ketahui untuk mengetahui apa langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, termasuk dalam hal ini adalah sebuah pembiasaan. Ada beberapa tahapan asesmen diagnostik itu. Pertama tentunya tentang persiapan. Persiapan ini menyangkut beberapa hal yang kita jelaskan, termasuk di dalamnya adalah persiapan jadwal. Yang kedua, kalau sudah persiapannya diperkirakan itu matang, maka kita mulailah melakukan asesmen itu. Tahap pelaksanaan. Kemudian setelah kita melaksanakan sebuah asesmen diagnostik, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil. Nah, hasil inilah yang akan kita tindak lanjuti supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke? Nah, tadi sudah dijelaskan tentang asesmen diagnostik non kognitif. Nah, sekarang kita coba yang kognitifnya. Yang kognitifnya itu bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, apa yang sudah disampaikan tercapai tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kemampuan rata-rata siswa. Artinya kalau dia ada perlu bahasa yang lebih rendah, atau kalau siswa itu sudah mempunyai kemampuan yang tinggi, kita perlukan sebuah bahasa atau teknis yang lebih tinggi. Kemudian dari itu kita akan melakukan remedial untuk untuk siswa yang penguasaan kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, kita ini dapat dari hasil asesmen kognitif dan disinkronkan dengan nilai KKM daripada setiap kompetensi dasar yang sudah kita tentukan di awal pembelajaran. Asesmen kognitif dilakukan kapan sih? Nah, asesmen kognitif dilakukan pada awal pembelajaran. Ini namanya tes awal masuk. Ya, tes awal masuk. Apakah dia sudah siap atau belum? Seberapa besar pemahaman siswa tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian ada juga tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Misalkan akhir pembelajaran setiap hari, ataukah akhir pembelajaran setiap bab, setiap topik, atau dia akhir pembelajaran per semester. Nah, asesmen kognitif juga bisa dilakukan di lain waktu, tidak harus di awal atau di akhir pembelajaran. Asesmen kognitif
kognitif ini dilakukan untuk yang misalkan langsung bertanya, tidak pakai teks. Kamu sudah paham tentang ini, apa yang kamu ketahui tentang materi yang sudah diajarkan dan seterusnya. Oke, untuk tahapan pelaksanaan asesmen kognitif hampir sama dengan asesmen non kognitif. Itu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Contohnya tahapan persiapan itu apa? Misalkan seperti ini. Nah, membuat jadwal pelaksanaan. Kapan kita akan laksanakan kegiatan itu? Kemudian setelah jadwalnya itu disiapkan, maka kita menyusun soalnya. Perhatikan bentuk soalnya seperti apa, jumlah soalnya seperti apa, kepadatan dan seterusnya. Kemudian melaksanakan asesmen atau ulangan. Setelah soal, jadwal dan soal siap, laksanakanlah ulangan itu. Ada asesmen dan penilaian. Kemudian tindak lanjut apa yang bisa kita perhatikan? Nah, contohnya tindak lanjutnya adalah mengolah hasil asesmen. Setelah ulangan itu kita periksa siapa yang benar, nomor berapa yang perlu diulangi, serta yang perlu remedial dan seterusnya. Nah, ini siswa kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu nilai rata-rata, di bawah rata-rata, dan di atas rata-rata. Tentunya yang di bawah rata-rata itu perlu remedial, sedangkan yang di atas rata-rata kita membutuhkan pengayaan. Pengayaannya juga bermacam-macam. Nah, melakukan asesmen dengan bentuk yang bervariasi, maksudnya ulangan atau penilaian kognitif itu jangan cuma pilihan ganda setiap hari juga.